Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini bersama Ustazah Ayu? Oke, jangan lupa untuk sholat duha dan sarapan. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita agar apa ilmu yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam pikiran dan tubuh kita tetap terjaga. Hari ini kita akan belajar bersama masih dengan tematik. Nah, sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Nah, sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah mau tanya siapa yang tahu arti dari bersyukur? Ayo, siapa yang bisa? Nah, bersyukur itu adalah berterima kasih atas pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai muslimah biasanya mengatakan apa kalau kita bersyukur kepada Tuhan? Nah, kita mengatakan alhamdulillah. Tuhan telah menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk hidup di dunia ini untuk keperluan manusia. Tuhan menciptakan alam seisinya ini dengan berbagai keragaman. Ustazah mau tanya dulu, siapa yang tahu apa arti dari keberagaman atau keragaman? Nah, siapa yang tahu? Nah, Ustazah jelaskan. Keragaman atau keberagaman yaitu perbedaan yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Jadi arti dari keberagaman atau keragaman adalah perbedaan, ada bedanya. Nah, dalam makhluk hidup atau alam semesta ini ada keberagaman yang terjadi. Contohnya yang pertama yaitu keragaman dalam bergerak. Kedua, perbedaan alat pernapasan. Dan yang ketiga ada perbedaan makan. Seperti yang sudah kita pelajari dalam mapel bahasa Indonesia, ciri-ciri makhluk hidup itu merupakan juga karunia Tuhan. Nah, sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, kita wajib untuk apa anak? Wajib untuk mensyukuri. Sekarang Ustazah akan jelaskan bagaimana cara kita bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana ya menjaga kesehatan tubuh itu? Nah, Ustazah kasih tahu. Contohnya menjaga kesehatan tubuh yaitu yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi. Nah, siapa yang sudah memakan makanan yang bergizi? Ada yang belum makan makanan bergizi? Nah, mulai sekarang kita harus mulai belajar makan makanan yang bergizi ya. Contoh yang kedua, cara kita bersyukur menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan cara berolahraga yang teratur. Karena situasinya seperti ini, kita berolahraganya di sekitar rumah saja, tidak perlu yang jauh-jauh, seperti berjemur di pukul 8 pagi semaksimal 15 menit saja, atau lari-lari kecil atau senam di depan rumah bisa juga. Contoh yang ketiga yaitu dengan cara mandi dengan bersih. Mandi dengan bersih itu kita lakukan dalam sehari berapa? 2 kali, mandi pagi dan mandi sore. Siapa yang mandinya masih 1 kali di mandi pagi saja? Tidak ada ya, pasti semua sudah mandi dengan bersih. Nah, itu 3 contoh cara kita menjaga kesehatan tubuh. Cara kedua, bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan, yaitu dengan cara menjaga lingkungan. Nah,
bagaimana Ustazah cara menjaga lingkungan? Nah, kita sekarang berbicara tentang lingkungan. Berarti berkaitan dengan kebersihan. Contohnya ya, yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa yang sudah membuang sampah pada tempatnya? Pasti sudah semua ya. Kalau ada yang belum, mulai sekarang kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena itu sudah menjadi cara kita bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Contoh yang kedua yaitu dengan membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Kalau untuk kelas 3, kita cukup membantu orang tua dengan membersihkan rumah dengan kegiatan yang ringan-ringan saja dulu. Seperti contohnya Ustazah kasih contoh ya, yaitu dengan membersihkan kamar kita sendiri. Mulai dari membersihkan kamar kita sendiri dan membantu orang tua menyiram tanaman. Bisa juga membantu orang tua menyapu halaman. Nah, itu sudah menjadi contoh kita bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada Tuhan. Cara yang ketiga dalam bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan yaitu menghormati keragaman dengan orang lain. Itu maksudnya gimana sih? Nah, dengarkan. Yuk kita bahas. Menghormati keragaman dengan orang lain berarti kita menghormati perbedaan yang terjadi pada orang lain dan dengan diri kita. Ustazah tadi di awal sudah menjelaskan kalau makhluk hidup, contohnya manusia, itu terdapat keragaman atau perbedaan yang terjadi. Nah, kita harus menghormatinya. Walaupun kita dengan teman kita atau dengan saudara kita memiliki perbedaan, kita tetap menghormati. Terus kasih contoh dong cara menghormati keragaman dengan orang lain. Nah, saya kasih contoh ya. Yang pertama contohnya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Nah, kita berteman dengan semua. Contoh yang kedua yaitu bermain bersama teman. Jadi kalau besok kita sudah masuk ke sekolah, kita sudah masuk ke kelas, kita bermain dengan semua teman. Tidak ada teman yang bermain sendiri. Nah, kita bermain bersama. Itu contoh menghormati keragaman dengan orang lain. Contoh yang ketiga yaitu tidak boleh mengejek teman. Nah, kita tidak boleh mengejek teman ya. Oke, anak-anak. Jadi, kita setiap hari harus bersyukur atas segala karunia yang telah Tuhan berikan. Baik, Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya. Ustazah mau tanya kepada anak-anakku, siapa yang tahu dasar negara Indonesia adalah apa? Ya, betul. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu mengamalkan sila-sila Pancasila. Sebelumnya Usayu mau tanya dulu, sila-sila pada Pancasila itu ada berapa nak? Betul sekali, sila-sila pada Pancasila itu ada 5 sila. Pasti kalian sudah tahu karena setiap hari Senin kita selalu membaca sila-sila pada Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Siapa yang tahu bunyi dari sila pertama pada Pancasila? Betul sekali, bunyi dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan apa nak? Betul sekali. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan lambang bintang.
Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang Ustazah mau kasih tahu, selain 3 cara bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, Ustazah punya satu contoh lagi cara bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan, yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa kita sudah bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Contohnya apa Ustazah? Nah, contohnya mudah sekali, yaitu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum bepergian. Nah, itu juga cara kita bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Nah, Ustazah mau tanya pada kalian, apakah kalian sudah berdoa hari ini? Nah, kalau kalian sudah berdoa hari ini, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila, sila pertama pada Pancasila. Baik, cukup untuk saat ini kita belajar mapel PPKN. Besok Ustazah lanjutkan lagi dengan mata pelajaran yang lainnya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap rajin belajar dan sholatnya jangan lupa. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.